Saat kesusahan
Selamat malam saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita bisa bersama-sama mengikuti kebaktian doa. Mari kita siapkan hati kita mau menenangkan diri dan pikiran kita untuk mengikuti kebaktian doa. Mari kita mengambil saat teduh. Panggilan beribadah kita pada malam hari ini diambil dari Ibrani pasal 13 ayat 15. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Mari kita bersama-sama kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan kita dengan bibir dan hati kita. Mari kita angkat satu pujian, ku nyanyi haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku Bapakku datang
menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Mari kita bersehati di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, segala puji dan hormat hanya bagi nama-Mu ya Tuhan, karena Engkau layak, Engkau Allah yang baik, penuh kasih dan setia kepada kami ya Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan, sehingga saat ini kami bisa bersama-sama datang ke hadapan Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa menyerahkan kebaktian doa pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu, kiranya Tuhan yang boleh memimpin akan ibadah kami ini ya Tuhan, dari awal hingga akhirnya. Kiranya Tuhan boleh hadir, Tuhan boleh menikmati bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Berdoa Tuhan, menyerahkan Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan, Kau yang memakai biar Roh Kudus yang boleh bekerja ya Tuhan, sehingga firman-Mu yang disampaikan adalah sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan setiap kami ke dalam tangan-Mu juga Tuhan. Tolong kami Tuhan, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, menjadi saksi-saksi-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, dengar doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan akan perenungan firman Tuhan, Saudara, tentang tema mengampuni sesama. Saudara, renungan pada hari ini, Saudara, diambil dari Matius pasal 18, ayat yang 21 dan juga ayat 22 saja, Saudara. Nah, Saudara, saya ingin mengajak untuk Bapak Ibu Saudara yang hari ini mengikuti secara online di rumah, dapat membacanya bersama dengan saya. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 77 kali." Mari kita berdoa terlebih dahulu, saudara. Tuhan, kami mau menyerahkan untuk perenungan firman Tuhan ini dalam tangan Tuhan. Kami mau menyerahkan ya Tuhan, agar kami boleh memiliki konsentrasi yang baik. Kami yang setelah hari ini bekerja, atau mungkin telah melakukan aktivitas kami seharian ini, dan di pertengahan minggu ini Tuhan, kami mau lewat firman Tuhan, perenungan firman Tuhan boleh sekali lagi meneguhkan iman kami, dan kami boleh belajar apa kebenaran firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, apakah pernah Saudara mengalami dalam hidup Saudara itu disakiti oleh seseorang, entah itu teman atau mungkin keluarga kita? Atau mungkin Saudara pernah cekcok beradu mulut, ya misalkan dengan seseorang, ya sampai kata-katanya itu melukai
kita ya, saling melukai ya, saling cekcok. Lu ini, lu itu gitu ya, karena satu dan lain hal atau mungkin karena salah paham jadinya bertengkar gitu ya. Saudara, saya rasa pasti kita pernah ya disakiti oleh seseorang di sekitar kita, ya mungkin itu bisa saja teman atau mungkin bisa saja keluarga atau siapapun ya rekan kerja kita. Bisa saja kita pernah secara sengaja ataupun nggak disengaja disakiti, ya entah itu bisa melalui perkataan atau juga mungkin tindakan orang tersebut. Bagaimana saudara biasanya respon kita, saudara, setelah kita disakiti? Wah, saudara pasti kesel sekali ya, pasti bisa marah gitu ya. Kadang bisa juga menangis ya karena sakit hati gitu ya. Kesal sekali, marah sekali dengan atas perbuatan yang telah dilakukan. Nah, saudara, zaman sekarang ini orang itu tidak hanya bisa saja sakit itu sakit hati gitu ya, karena perkataan atau perbuatannya saja, saudara. Tapi bisa, saudara, dengan melalui komen-komen di sosial media yang menyakitinya. Saudara, seperti gambar yang di paling ujung atas itu ya, saudara ya. Saudara, jangan kaget, saudara. Saat-saat ini juga ada banyak sekali ya kasus ya, seperti misalnya artis yang mau mengakhiri hidupnya. Kenapa? Karena sakit hati. Karena ada orang tuh nggak suka ya dengan dia. Jadi kasih komen-komen negatif yang akhirnya memberikan rasa pahit, yang memberikan rasa sakit di dalam hatinya ya. Sampai akhirnya seorang artis memutuskan untuk bunuh diri ya. Mau mengakhiri hidupnya karena dia merasa dunia tidak menyukai dia, orang-orang tidak suka sama dia. Saya lebih baik mengakhiri hidup saja. Kata-kata komen-komen itu begitu pedas, begitu sakit. Nah, saudara, tentu saja ini bukan satu tindakan yang bijak untuk dilakukan ya. Tapi mari kita selidiki, mari kita juga berpikir, mengapa manusia bisa sampai melakukan hal sebegitu, sampai begitu ekstrim ya, mau ada mengakhiri hidupnya setelah disakiti. Tentunya saudara, apa yang didengar, dilihat, atau dirasakan saudara, karena itu begitu menyakitkan. Nah, saudara, bagi kita yang pernah disakiti, bagaimana sih rasanya disakiti? Disakiti itu saudara, pasti sakit bukan? Sakitnya di mana saudara? Sakitnya di sini ya saudara ya. Sakitnya di dalam hati kita. Kadang-kadang lewat perkataan itu bisa membuat hati kita sakit. Membuat kita bisa menangis, sedih, depresi. Sampai mempengaruhi emosi kita dan juga hidup kita. Jika kita telah disakiti oleh orang, saudara, pasti tidak mudah juga langsung kita mengatakan kepada orang tersebut, aku maafin kamu. Ya, langsung setelah itu. Saudara, tentu tidak mudah bagi manusia untuk langsung saja dengan begitu mudahnya memberikan pengampunan itu. Ada juga saudara yang mungkin memberikan pengampunan itu di dalam mulutnya, oke, aku maafin kamu. Tetapi di dalam hati dan dalam pikiran itu masih sulit untuk mengampuni. Masih mengingat-ingat akan perbuatannya, perkataannya yang begitu menyakitkan. Saudara, terus terang, saudara, tidak mudah bagi kita untuk mengampuni. Terkadang perkataan-perkataan yang kita dengar itu bisa saja menusuk hati kita, begitu menyakitkan dan begitu lama luka itu bisa hilang. Saudara, jika seseorang berbuat begitu menyakitkan kepada kita, tentu saja saudara, kadang-kadang kita pun tidak hanya pendam dalam hati, kadang-kadang kita juga bisa sebagai manusia itu terpancing bukan untuk membalas akan perbuatan orang itu. Kita bisa saja emosi, kita bisa marah, kecewa, sakit. Rasanya itu bisa panas ya seperti api yang tak terpadamkan. Kalau bisa kita balas orang itu, ya kalau dengan perkataan mau balas dengan perkataan, ya kalau bisa membalas lebih parah lagi gitu ya. Saudara, di dalam Alkitab, ya di dalam Kejadian pasal 4, ayat 23b sampai 24, saudara berbicara tentang Lamek. Lamek, saudara, adalah keturunan dari Kain. Dan dia berkata seperti ini, saudara, di dalam Alkitab. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku. Membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Wah, sebab jika Kain harus dibalas 7 kali lipat, maka Lamek, yang berarti dirinya ini saudara ya, 77 kali lipat. Wah, saudara ya. Jadi bilang kalau ada orang yang jahat sama dia balas lebih jahat lagi ya. Kalau Kain ya, kakek-kakeknya itu ya, keturunannya dia bilang, dia balasnya cuma 7 kali. Cuman kalau aku ya, Lamek ini, aku lebih jahat lagi daripada Kain. Aku balasnya 70 kali, 7 kali lipat ya. Luar biasa bukan? Begitu mengerikan ya. Bagaimana sebenarnya kita sebagai manusia sebenarnya punya tendensi seperti itu. Sulit bukan untuk mengampuni seseorang,
apalagi orang-orang yang telah berbuat jahat kepada kita. Saudara, di sebuah film-film, kalau saudara melihat film-film populer pada saat ini, drama-drama, atau di mana kebanyakan film ya box office, mau Korean drama, atau dimanapun saudara ya, saudara tonton ya, saudara ya. Biasanya sering sekali berbicara tentang balas dendam, saudara ya. Saudara coba perhatikan film-film yang biasanya cukup populer, yang banyak ditonton orang itu ya film-film seperti ini, saudara. Misalnya saja, saudara ya, ada seorang misalkan yang dikasihinya, lalu tiba-tiba disakiti atau mungkin ya dibunuh gitu ya saudara. Nah, pemain utamanya saudara bisa marah, mau membalas semua kejahatan yang telah dilakukan oleh orang jahat itu. Kalau bisa jahatnya dibalasnya lebih parah lagi. Nah, saudara, film-film seperti ini biasanya populer yang banyak ditonton, film-film yang disukai orang. Ya, karena orang rasanya lihatnya, wah, puas untuk setelah nonton ini. Kenapa? Karena dia itu layak untuk menerima penghukuman atau balasan atas apa yang telah diperbuat. Kalau misalnya saudara ya, filmnya itu berbicara tentang memberikan pengampunan, saya maafin kamu, terus gak ada cerita-cerita yang lebih seru-serunya lagi, gak ada cerita action-actionnya yang balas-balas dendam, tembak-tembak, dan segala macam. Saudara, saya yakin, saudara, film itu rasanya tidak menarik dan tidak laku, ya, tidak banyak orang yang mau menonton, ya, karena film itu mungkin tidak populer sepopuler film-film yang seperti itu, saudara ya. Tapi ibu saudara, saya mengenal ada seorang jemaat yang pernah disakiti dan mengalami kepahitan dalam hidupnya. Jadi saudara, teman dari jemaat ini dengan tidak sengaja, dengan perkataan dan juga tindakannya itu menyakiti jemaat ini, sehingga dia itu mengalami kepahitan. Saudara, hal ini sungguh membuat jemaat ini hidupnya begitu pahit sekali. Jadi setiap kali dia bertemu kepada orang, ya ketemu temannya, keluarganya, atau hamba Tuhan, dia selalu cerita tentang bagaimana temannya dia itu yang menyakiti dirinya. Dia cerita ini, orang ini begitu keterlaluan, ini orang begitu, ini orang perkataannya jahat, dia sangat kecewa. Ya padahal orangnya saudara sudah meminta maaf kepada dia, tapi dia nggak mau maafin karena perbuatannya menurut dia itu keterlaluan. Nah ternyata saudara akibat hal ini ya, jadi menyebabkan saudara ini dia susah tidur ya, tanpa sadar juga mempengaruhi kondisi kesehatannya, sampai-sampai dia sampai kurus dan juga jatuh sakit ya, sampai akhirnya diperiksa ke dokter. Pasti pas dokter cek semua, oh semuanya sehat, semuanya bagus. Gak ada yang salah kok. Kenapa bisa sakit-sakit begini ya? Lalu akhirnya dokternya tanya, kamu ini apa yang mengganggu kamu di dalam hidup kamu? Nah akhirnya si saudara ini akhirnya ceritalah ke dokter. Ya nih saya mengalami susah tidur, saya ini jadi susah makan, saya sakit ini, sakit itu. Karena saya mikirin orang ini nih. Orang ini keterlaluan. Lah. Akhirnya dokter itu bilang, nah ini yang bikin kamu jatuh sakit. Bapak Ibu Saudara, hari ini firman Tuhan berbicara tentang bagaimana kita harus mengampuni sesama kita. Mengampuni bagi orang yang telah bersalah pada kita. Di dalam perikop tadi, Saudara Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, harus berapa kalikah dia harus mengampuni jika seseorang berbuat dosa atau berbuat salah kepadanya? Kalau dibilang, Saudara, 7 kali? Saudara, kalau dipikir-pikir ya, kalau kita lihat dari dalam standar yang Petrus kasih kepada Tuhan Yesus, sebenarnya Saudara, 7 kali juga itu adalah angka yang tinggi, Saudara ya, untuk mengampuni seseorang. Coba bayangin, Saudara ya, kita itu mau mengampuni orang yang bersalah 1 kali, Saudara, itu sudah susah juga, bukan? Ya, ada orang berbuat salah yang begitu menyakiti kita, mungkin kadang-kadang bisa kepikiran, kita nggak bisa tidur gitu ya, bisa sampai kesel gitu ya. Oke, 2 kali, 3 kali, waduh, sudah nggak kuat. Ini 7 kali. Bukankah itu banyak sekali diberikan pengampunannya? Saudara, kita pasti bisa langsung berkata seperti ini. Sorry ya. Tiada maaf lagi bagi kamu. Kamu telah berbuat banyak kesalahan sama saya. Kamu udah nggak layak lagi menerima pengampunan. Makanya saudara, jika kita pikir-pikir, saudara, ketika Petrus berkata kepada Tuhan Yesus, dibilang dia mau memberikan pengampunan kepada sesamanya sebanyak 7 kali. Saudara, ini sebenarnya adalah standar yang cukup tinggi, bukan? Untuk mengampuni. Tapi, saudara, Tuhan Yesus berkata, hal yang mengagetkan bagi Petrus dan juga kita semua pastinya. Tuhan Yesus berkata, bukan 7 kali, melainkan 70 kali 7. Hah? 70 kali 7? Apa nggak salah dengar? Gitu ya.
7 kali aja sudah susah. Ini 70 kali 7. Kalau dengar 70 aja kali untuk maafin, kasih pengampunan kepada orang itu aja juga udah mustahil. Ini dikali 7 lagi. Coba kita hitung-hitung 70 kali 7 berapa totalnya ya? 490 kali. 490 kali, saudara. Ini adalah sesuatu angka yang mustahil bukan bagi manusia itu untuk memberikan pengampunan kalau dihitung-hitung sampai kasih pengampunan sampai 490 kali. Wow. Namun Bapak Ibu Saudara, sebenarnya yang Tuhan Yesus maksudkan di sini bukan berarti setelah saudara mengampuni 491 kali barulah kita itu tidak lagi mengampuni. Bukan bukan seperti itu, saudara. Tuhan Yesus bukan berbicara tentang jumlahnya, saudara. Melainkan saudara, kita itu harus mengampuni kepada seseorang dengan tidak terbatas. Saudara, itu yang dimaksudkan Tuhan Yesus. Kita harus memberikan itu, selalu siap sedia untuk memberikan pengampunan itu kepada mereka yang bersalah kepada kita. Saudara, menarik, saudara, di dalam bahasa Inggris, saudara ya. Arti mengampuni itu adalah forgive, ya. Saudara, kalau lihat di sini, katanya itu terbentuk dari dua kata, yaitu for dan juga give. Ya, for itu untuk, dan juga give itu artinya memberi. Saudara, tindakan mengampuni itu, for and give itu, perlu kita itu berikan kepada seseorang yang telah bersalah kepada kita. Ya, jadi kita berikan forgive itu kepada seseorang itu yang telah berbuat salah. Kenapa saudara pengampunan itu harus kita berikan kepada orang yang bersalah kepada kita? Saudara, yang menjadi alasan utama mengapa kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Karena Allah sudah terlebih dahulu memberikan pengampunan itu kepada kita semua. Saudara, Tuhan Yesus memberikan pengampunan itu ketika dia di atas kayu salib, saudara. Saudara lihat, jadi cela, dicerca, dihina, dicambuk, diludahi, dihujat, dan disalibkan. Tuhan Yesus tidak berdosa. Namun orang-orang menghujat dia. Seharusnya orang-orang itu tidak layak menerima pengampunan, bukan? Keterlaluan, bukan? Orang yang tidak bersalah cuman diperlakukan bersalah, disalib lagi. Namun, saudara, di atas kayu salib itu, saudara, Tuhan Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Bahkan, saudara, di tengah-tengah penderitaan Tuhan Yesus di atas kayu salib ketika lagi sedang menderita-menderitanya, Yesus mengampuni mereka. Dan Yesus juga meminta Bapa untuk mengampuni penjahat-penjahat di atas kayu salib itu yang telah mencemooh, yang mengolok-olok dia. Yesus meminta Bapa untuk mengampuni para prajurit Romawi yang mengejek, yang meludahi, yang memukul, yang mencambuk, yang mencucukkan mahkota duri di kepalanya, yang memakukan dia dengan kejam di atas kayu salib, saudara. Mereka tidak sadar, saudara, bahwa mereka itu sedang membunuh anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus meminta Bapa di surga untuk mengampuni mereka. Bapak Ibu, orang-orang yang berdosa itu juga, saudara, termasuk juga dengan diri kita. Kita juga telah melakukan dosa, saudara, kepada Tuhan. Kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan kita ini seharusnya dihukum, saudara, atas perbuatan dan dosa kita. Dan upah dosa adalah maut. Kita seharusnya binasa. Namun Tuhan Yesus di dalam anugerahnya dan yang tak terbatas, dia begitu mengasihi kita. Dengan Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dia menyediakan, saudara, dan memberikan pengampunan itu bagi semua orang yang mau percaya kepadanya. Anak manusia, saudara, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sebab, saudara, oleh karena kasih karunia Tuhan, kita dapat diselamatkan oleh karena iman. Bukan karena hasil usaha kita, ya, tapi itu semua adalah pemberian terbesar Allah kepada kita. Saudara, dengan alasan inilah, kita harus memberikan pengampunan itu kepada orang yang berbuat salah kepada kita. Kita harus memberikan pengampunan itu kepada mereka. Saudara, memang memberikan pengampunan itu tidaklah mudah, tetapi bukan berarti memberikan pengampunan itu tidak mungkin. Pengampunan dapat kita berikan. Sekali lagi, karena Tuhan telah memberikan pengampunan terlebih itu kepada kita.
Saudara, saya ingin mau mencoba yang saat ini mengikuti kebaktian online di rumah, saudara, untuk mengikuti gerakan saya yang saya lakukan. Saudara boleh, ya tangannya seperti ini, saudara ya. Saudara genggam, coba genggam erat tangan saudara. Sekeras-keras mungkin. Ya, sekeras-keras mungkin. Nah, saudara, ketika kita tidak memberikan pengampunan kepada seseorang, itu seakan-akan kita itu seperti menggenggam tangan kita dengan begitu keras. Dengan begitu erat. Coba saudara seerat mungkin, sekeras mungkin. Ya, tangannya kita kepel seperti ini. Tahan lebih lama lagi ya. Tahan lebih lama. Nah, saudara, saya yakin saudara tangannya mulai berasa pegel, tangannya mulai berasa rasanya sakit. Rasanya sudah tidak nyaman. Nah, saudara, nggak enak bukan ketika kita itu harus menggenggam begini keras. Nah, saudara, inilah perumpamaan, saudara, jika kita itu tidak mau mengampuni. Tidak nyaman, tidak enak, saudara. Rasanya itu sakit, bukan? Hati kita juga jadi sakit. Nah, sekarang pelan-pelan lepaskan tangan saudara. Lepaskan genggaman saudara saat ini. Bagaimana rasanya, saudara? Saya yakin saudara lega, ya. Semua menjadi lepas, ya. Darah-darah jadi mengalir juga gitu ya. Nah, saudara memberikan pengampunan itu, saudara, seperti kita tadi, saudara. Dari kita genggam itu yang mungkin kita erat-erat, kita lepaskan, kita forgive, kita memberikan pengampunan itu. Dan kita akan merasa adanya lega, kelepasan itu di dalam hati kita. Saudara, maka dari itu, saudara, ketika kita memberikan pengampunan itu, saudara, jangan juga sampai setengah-setengah. Yang rugi adalah kita sendiri. Yang rugi kita, saudara, kita harus menahan seperti ini. Itu tidak enak, bukan? Ketika kita itu harus menahan menahan rasa tidak enak ini, harus genggam erat-erat. Tidak enak, saudara. Jangan sampai setengah-setengah juga gitu. Kita tahan-tahan, ada lagi yang kita tidak tahan. Kita harus lepaskan semuanya. Ya, kita harus maafkan, mengampuni orang yang telah bersalah kepada kita. Dengan seperti itu, saudara, kita akan lebih baik juga, saudara. Tidak akan ada lagi rasa dendam, tidak akan ada rasa kesal sendiri, saudara. Nah, saudara, ingat lagi, saudara. Pengampunan itu, saudara, kita berikan kepada orang. Mungkin sekalipun orang itu rasanya berbuat terlalu parah kepada kita. Tapi, saudara, kita berikan karena Tuhan yang telah memberikan pengampunan itu kepada kita. Maka, saudara, bagi kita yang tidak bisa mengampuni orang lain, saudara, artinya kita tidak mengerti sepenuhnya tentang pengampunan Kristus bagi kita. Dan saudara, ketika kita sudah mengampuni orang lain, ini adalah bukti nyata dari iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan dinyatakan melalui perbuatan kita dengan memberikan pengampunan itu kepadanya. Saudara, apa ada saat ini mungkin ada seseorang yang mungkin secara sengaja atau tidak sengaja yang melukai Bapak Ibu Saudara? Apakah saudara ada peristiwa di masa lalu yang membuat saudara itu mengalami kepahitan kepada seseorang sampai pada sekarang? Kalau saudara mungkin ketemu dengan orangnya, saudara mungkin masih kesel gitu ya. Masih ada yang disimpan dalam hati. Atau mungkin kalau ketemu saudara buang muka ketemu orangnya. Masih ada perasaan kebencian itu, rasa dendam itu. Bapak Ibu Saudara, maukah kita memberikan pengampunan itu kepada mereka yang menyakiti kita? Saudara, tentu saja ini begitu sulit dilakukan. Kita membutuhkan Tuhan untuk menolong kita dan melembutkan hati kita. Saudara, untuk sepenuhnya bisa memaafkan mereka yang telah menyakiti kita. Tapi mari kita ingat kembali. Kita ingat akan kasih Tuhan yang begitu besar, tinggi, dalam, dan luas itu yang telah diberikan kepada kita. Kita ingat kembali akan kebaikan Tuhan yang telah memberikan keselamatan, memberikan pengampunan kepada kita. Dan saudara, kiranya itu semua dapat menolong kita, dapat memampukan kita, saudara, agar kita dapat mengampuni sesama kita. Saudara, kiranya Tuhan boleh menolong kita semua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu hari ini yang boleh mengajarkan kami untuk pengampunan kepada sesama kami. Kami tahu ya Tuhan, begitu sulit bagi kami ya Tuhan, untuk mungkin ada seseorang yang menyakiti hati kami. Kami begitu terluka, dan kami mungkin ada rasa kebencian dendam dalam hati kami. Namun kami berdoa ya Tuhan, agar sungguh ya Tuhan, Kau boleh melepaskan itu semua. Kau boleh melembutkan hati kami ya Tuhan, sehingga kami dapat mengampuni seseorang yang bersalah kepada kami. Karena Engkau terlebih dahulu telah mengampuni kami. Kau tolong kami ya Tuhan, kami yang mungkin lemah ini ya Tuhan, agar kami dapat dimampukan oleh kuasa Kristus di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Sebelum kita akan berdoa bersama-sama, saya mengajak kita kembali memuji, memuliakan Tuhan. Kita angkat pujian Manis Kau Dengar. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ini yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka karenamu. Saudara, dengarlah firman Tuhan dari Mazmur 103 ayat 2, dikatakan, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya." Saudara, mari coba berpikir pada saat ini, selama seminggu ini saja, seberapa banyak kebaikan Tuhan dalam hidup saudara. Saudara, saya yakin banyak sekali. Dari makan, dari tempat tinggal, dari kesehatan, dari keluarga, dan ada banyak hal mungkin yang saya tidak dapat sebutkan di sini, saudara. Saudara sendiri yang mengalaminya. Saudara, kita bersyukur dan kita mau memuji Tuhan atas segala berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan saudara, kita mau bersyukur akan hal itu. Dan juga saudara, kita mau bersyukur juga akan yang berikutnya adalah tentang antusias jemaat yang hadir dalam ibadah secara in person. Saudara, kita bersyukur jemaat
terus datang secara antusias, datang beribadah secara in person, kita perlu mensyukuri akan hal itu dan kita mau bersyukur kepada Tuhan. Mari saudara kita bersyukur kepada Tuhan atas dalam kehidupan kita dan juga bagi gerejanya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. Saudara, mari kita berdoa bagi jemaat. Kita doakan bagi mereka yang mengalami kelemahan tubuh dan juga bergumul dalam usaha pekerjaannya. Kita doakan terus untuk Tuhan sendiri yang boleh memberikan sukacita dan juga pengharapan bagi mereka. Saudara, kita mau mengingat bagi jemaat yang mungkin rindu sekali untuk ke gereja, cuman karena ada kesulitan satu dan lain hal, mereka harus bekerja dan mereka jadi tidak dapat datang ya karena masalah pekerjaan. Saudara, kita mau ingat mereka, bagi jemaat, ya Tuhan boleh membuka jalan agar mereka dapat datang beribadah kepada Tuhan, datang ke gereja. Mari saudara, kita mau berdoa akan dua hal ini. Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan untuk jemaat-Mu ya Tuhan, yang pada saat ini masih mengalami kesulitan, lemah tubuh, bergumul di dalam segala usaha pekerjaannya. Tuhan, kiranya Kau boleh menolong ya Tuhan, di dalam setiap aspek kehidupan mereka. Dalam setiap tantangan yang harus mereka hadapi, Tuhan, kiranya Kau boleh menyertai dan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Kami berdoa Tuhan agar Engkau sendiri juga boleh memberikan pengharapan dan juga sukacita di dalam kehidupannya. Tuhan, tolong jemaat-Mu. Tuhan, kami juga mau berdoa ya Tuhan bagi jemaat-Mu Tuhan, yang mungkin mengalami kesulitan datang beribadah ke gereja karena masalah pekerjaan. Tuhan, kami mau mengingat ya Tuhan bagi mereka agar Tuhan boleh memberikan jalan keluar dan juga kelancaran sehingga pada hari Minggu mereka dapat beristirahat dan juga mereka boleh datang ke rumah Tuhan, beristirahat di dalam Engkau dan mereka boleh beribadah secara in person ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Kau boleh menolong, campur tangan, dan kiranya Kau boleh menolong setiap jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk jemaat agar dapat terus berjalan di jalan yang benar. Ya saudara, kita baru minggu lalu saja kita berbicara tentang dua jalan ya, jalan orang fasik juga dan juga jalan orang benar. Kita doakan agar setiap harinya mereka tetap bertumbuh dan berakar di dalam Kristus sebagai fondasi dalam kehidupan mereka. Mereka tetap merenungkan firman Tuhan, mereka tetap menjaga dirinya di dalam kehidupannya. Saudara, kita juga mau berdoa untuk setiap jemaat yang mungkin mengalami pergumulan hidup, entah itu dalam secara finansial, secara relasi, atau mungkin sakit penyakit. Untuk mereka tetap teguh, ya tidak terjatuh, tidak goyang imannya, mereka tetap teguh di dalam Tuhan. Mari saudara kita berdoa akan dua hal ini. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan bagi setiap jemaat-Mu di ICLA. Kami berdoa Tuhan agar setiap jemaat ya Tuhan tetap mereka mengambil jalan yang benar ya Tuhan, tetap berdiri teguh ya Tuhan, dalam setiap arus, dalam setiap kesulitan, di dalam setiap tantangan yang dihadapi, mereka tetap terus bertumbuh ya Tuhan dan berakar sebagai bagi orang Kristen, tetap berakar ke dalam Kristus sebagai fondasi di dalam kehidupan mereka. Kiranya Kau berdoa menolong ya Tuhan di dalam kehidupannya. Ya Tuhan, juga kami mau mengingat bagi jemaat-Mu juga yang mungkin mengalami pergumulan hidup di dalam kesulitan di dalam pekerjaannya, kesulitan mungkin di dalam kesehatan, relasi dengan keluarga. Ya Tuhan, kami berdoa agar Tuhan boleh menguatkan, boleh menolong mereka agar mereka tetap teguh di dalam Tuhan. Menyerahkan semua jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita mau berdoa untuk Pendeta Tommy Elim yang minggu ini akan melayani bersama dengan kita di ICLA. Saudara, beliau akan datang dari Indonesia. Kita doakan juga untuk kesehatannya, Tuhan boleh menjaga dan semua dapat diberikan persiapannya dapat diberikan kelancaran dan Tuhan boleh menyertai.
Kita juga mau berdoa, saudara, untuk penginjil Samuel Tande yang akan melayani berkhotbah di dalam kebaktian bahasa Inggris pada minggu ini. Kita doakan untuk segala persiapannya. Saudara, kita mau ingat juga untuk guru-guru sekolah minggu, ya. Tuhan terus boleh memakai setiap guru sekolah minggu mengajar firman Tuhan kepada anak-anak. Tuhan boleh memberkati setiap mereka. Kita doakan saudara untuk setiap pelayanan juga agar boleh berjalan dengan baik dalam setiap ibadah minggu dan juga kebaktian doa, ya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan untuk Pendeta Tommy Elim yang akan minggu ini menyampaikan firman Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa agar Tuhan boleh menyertai dalam segala mungkin mengalami jet lag dan juga hal-hal lainnya, saudara. Kami mau berdoa Tuhan agar Kau boleh menyertai, memberkati untuk Pendeta Tommy Elim, membawakan firman dengan baik. Tuhan, kami berdoa juga untuk menginjil Samuel Tande, ya Tuhan, di dalam segala persiapannya, Kau boleh menolong campur tangan, agar sungguh boleh memberkati jemaat-Mu di kebaktian bahasa Inggris. Kami mau ingat juga untuk guru-guru sekolah minggu, Kau boleh memberkati ya Tuhan, setiap guru agar boleh menjadi berkat ya Tuhan bagi anak-anak, khususnya untuk anak-anak Sunday School yang akan datang ya Tuhan. Kau boleh berkati. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk memberkati untuk setiap kebaktian ibadah yang ada, kebaktian doa dan juga kebaktian minggu. Kau boleh berkati doa kebaktian ini ya Tuhan, sehingga sungguh jemaat Tuhan yang hadir, mereka boleh diteguhkan dan boleh diberkati. Pujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk acara 17-an gathering ini yang akan diadakan pada tanggal 20 Agustus minggu depan, ya, hari Sabtu. Saudara, kita doakan agar Tuhan boleh terus memberkati ya persekutuan ini, dan acara ini boleh berjalan dengan baik. Ya, saudara, akan ada fellowship, games, dan juga makan makanan. Tuhan boleh memberkati setiap acara ini, boleh diberikan kedekatan juga satu dengan lain bagi jemaat. Saudara, doakan juga untuk setiap panitia yang mempersiapkan acara agar boleh dipersiapkan acara dengan baik. Kita juga mau doakan juga saudara agar banyak orang-orang atau mungkin student-student yang baru datang yang sedang mau akan studi di sini, mereka juga bisa bersama-sama hadir, mereka bisa dapat terjangkau dan juga boleh mengenal ICLA dan juga mereka bisa boleh bertumbuh di gereja ini. Saudara, mari kita doakan akan hal ini. Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan untuk acara 17-an gathering yang akan diadakan pada tanggal 20 nanti. Kami mau berdoa untuk segala persiapannya yang harus dilakukan untuk setiap acara. Kau boleh memberkati segala persiapannya boleh dengan matang ya Tuhan. Kiranya Kau boleh menolong bagi rekan-rekan panitia juga ya Tuhan yang mempersiapkan acara ini dan juga jemaat yang hadir. Kau boleh melindungi dari segala sakit penyakit, diberikan imun tubuh yang kuat. Kau juga boleh memberkati ya Tuhan untuk bagi mereka ya Tuhan, mungkin ada student yang akan sekolah di LA, dan kami rindu ya Tuhan agar banyak juga student-student dapat hadir, dan juga mungkin ada orang jemaat-jemaat lain atau mungkin orang-orang lain, keluarga, dapat ikut dalam acara ini, dan kami berdoa ya Tuhan melalui acara ini juga ya Tuhan, mereka boleh terjangkau, dan juga Injil boleh diberitakan sehingga mereka boleh mengenal akan Tuhan, dan mereka boleh bertumbuh ya Tuhan di gereja ICLA. Ini seruan doa kami ya Tuhan, kiranya Kau boleh mendengarnya. Dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara kita berdoa bagi Amerika, kita doakan terus untuk situasi politik, keamanan, juga ekonomi bagi negara ini, agar Tuhan terus boleh memelihara, diberikan kestabilan. Kita juga mau berdoa saudara bagi orang-orang percaya dan juga setiap gereja yang berada di Amerika. Saudara, begitu ada banyak tantangan ya dalam orang-orang percaya, orang-orang Kristen untuk hidup di Amerika ini juga itu. Kiranya kita doakan agar Tuhan boleh memberkati, berikan iman yang teguh bagi setiap orang percaya, orang Kristen yang mungkin ada di posisi pemerintahan juga. Ya Tuhan boleh memberkati, memakai mereka agar sungguh mereka boleh menghidupi firman Tuhan. Mari saudara kita berdoa. Tuhan, kami mau berdoa bagi negara ini, negara di mana kami tinggal pada saat ini, bagi Amerika. Kami berdoa untuk situasi politik, keamanan, ekonomi, di tengah inflasi yang ada ya Tuhan. Kiranya Kau boleh menyertai, campur tangan, Kau boleh berbelas kasihan bagi negara ini ya Tuhan. Berikan terus kedamaian, rasa aman ya Tuhan. Dan Kau boleh memelihara ya Tuhan setiap rakyat Amerika. Kami berdoa juga untuk para pemerintah yang mereka di dalam posisi kepemerintahan. Kau boleh memberkati mereka ya Tuhan, di dalam segala tantangan yang mereka hadapi, Kau boleh menyertai mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi setiap orang percaya, bagi setiap gereja-gereja yang berada di Amerika ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, rindu agar sungguh mereka dapat menghidupi
Kristus di dalam kehidupan mereka. Mereka boleh menjadi terang di dalam dunia yang gelap ini. Bagi mereka juga ya Tuhan, telah Kau tempatkan di dalam posisi pemerintahan, bagi anak-anak Tuhan yang berada di pemerintahan, Kau boleh memberkati mereka ya Tuhan, agar sungguh kehidupan mereka dan juga setiap keputusan mereka ambil boleh berdampak bagi negara ini. Menyerahkan negara ini ke dalam tangan Tuhan, kiranya Kau boleh memberkati. Dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita mau berdoa bagi Korea Selatan. Beberapa hari yang lalu kita mendengar bahwa hujan deras terjadi sehingga menyebabkan banjir ya, dan juga menyebabkan banyak sekali kerusakan pada mungkin mobil, jalan, infrastruktur, dan juga banyak hal lainnya saudara ya. Bahkan saudara ada juga korban yang meninggal akibat dampak banjir ini saudara. Saudara, kita doakan agar masalah ini dapat segera teratasi, mungkin hal-hal yang rusak infrastruktur dan juga hal-hal lainnya dapat segera dipulihkan. Doakan pemerintah yang harus melakukan akan hal ini, dan juga kita mau berdoa bagi mereka yang berduka atas kehilangan anggota keluarga mereka di tengah musibah ini. Kiranya Tuhan boleh memberikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau berdoa bagi musibah yang terjadi di Korea Selatan, banjir yang terjadi yang menyebabkan banyak sekali kerusakan di negaranya. Kami mau berdoa Tuhan, kiranya Kau boleh menolong, campur tangan di dalam segala banyak hal yang mungkin harus dihadapi. Kiranya Kau boleh menolong ya Tuhan, sehingga keadaan boleh pulih kembali dan segera teratasi. Kami mau berdoa Tuhan bagi pemerintah yang saat ini mungkin harus bekerja keras untuk memulihkan segala situasi ini. Kiranya Kau boleh memberikan kekuatan dan juga hikmat bagi mereka. Kami mau berdoa juga Tuhan bagi mereka yang kehilangan anggota keluarga mereka, atau mungkin teman mereka akibat dampak banjir ini. Kami mau berdoa Tuhan agar Kau boleh berikan kekuatan, penghiburan, dan melewati peristiwa ini Tuhan, mungkin keluarga boleh semakin lagi iman mereka diteguhkan. Tuhan sertai, Tuhan berkati untuk orang-orang Kristen juga yang berada di Korea Selatan, agar mereka tetap terus bertumbuh, dan mereka boleh mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membawa segala pergumulan pribadi kita ke dalam tangan Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur karena begitu banyaknya kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami tidak mau lupa ya Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, dan kami mau percaya sepenuhnya karena kami yakin percaya Tuhan, Engkau menuntun kami, Engkau menopang kami, agar kami dapat berdiri teguh dan dapat berjalan di jalan yang kebenaran. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu dan juga anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saya ajak kita semua untuk berdiri, kita akan naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah doa kita pada malam hari ini. Saya akan kembali mengajak kita mengangkat satu pujian, tiada yang mustahil bagi Tuhan.
Kiranya itu menjadi suatu pegangan dan iman kita bahwa tiada yang mustahil bagi Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari Bapak Ibu Saudara kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari saudara kita mengambil waktu teduh. Baik Bapak Ibu Saudara, minggu depan kita akan mengadakan gathering ini. Bersyukur sudah banyak sekali jemaat yang sudah mendaftarkan diri dan juga banyak juga jemaat yang membawa untuk potluck ya Saudara ya.
Nah, saudara, kita bersyukur akan hal ini. Kita terus doakan untuk acara ini, dan juga bagi Bapak Ibu Saudara yang belum mendaftarkan diri Anda, saudara dapat daftarkan diri, saudara juga bisa ajak keluarga, ya bisa ajak teman-teman yang bisa join di dalam acara ini, dan kita boleh mengalami kebersamaan ini bersama-sama. Saudara, sampai berjumpa pada hari Minggu ini, tetap sehat, Tuhan memberkati kita semua. Tuhan pimpinku, senanglah, hilanglah rasa khawatirku, siang malam dimanapun tangan Tuhan memimpinku. Saat kesusahan datang, saat hidup penuh suka, di air tenang, di laut mendung, tangan Tuhan memimpinku. Tuhan pimpin, tangan Tuhan memimpinku. Ku ikut Dia dengan setia, karena tangannya pimpinku. Tuhan, ku pegang tangan-Mu, ku tak lagi kan mengeluh, dan hatiku pun puaslah, karena Tuhan memimpinku. Saat ajalku tibalah, dan kemenanganku dapat, maut tak membuatku takut, karena Tuhan memimpinku. Tuhan pimpin, Tuhan pimpin.